Oke, di video kali ini gue bakal bahas secara detail sebuah iPhone 16 dari sisi kameraannya dengan hardware yang melekat di iPhone ini ya kan. Apakah semua hal yang baru ya di perpuki-pukian iPhone yang terbaru ini akan menambah supportnya buat perekaman, buat foto ya kan, dan buat edit tipis-tipis di handphone ini ya kan. Gue bakal kasih kesimpulan value-nya. Apakah kalian harus upgrade? Dan mulai dari iPhone berapa kalian upgrade yang worth it kalau ngincar kameranya? Oke, kita bakal bahas secara detail. Ini mungkin video episode ketiga ya, ngebahas kamera sebuah iPhone 16. Gue harus buat step by step, one by one. Kenapa? Karena gue harus tes, dan pengetesan itu gue gak bisa asal bacot. Karena gue harus mendalami dulu, harus merasakan dulu ya kan. Nah, sebelumnya beberapa minggu yang lalu gue bikin video bahwa gue nyaranin kalian ya udah kalian gak usah lah beli iPhone 16. Kameranya beda tipis anjir, biasa aja gitu. Di video itu gue bilang seperti itu, dan itu tidak salah. Gue bahkan ngerekomendasin ya udah lu cukup aja beli iPhone 12, 13 gitu. Mentok-mentok 5 iPhone 14 lah udah cukup gitu, enough gitu. Dan kameranya juga serem-serem aja gitu, gila-gila juga gitu di tahun 2025. Ya udah cukup dengan kamera iPhone seperti itu, iPhone 12, 13, 14 ya kan. Dengan PD-nya gue bilang kayak gitu. Kalau ya kan, gue bisa kasih kesimpulan baru. Kalian hanya merekam dalam keadaan yang benar-benar pencahayaan yang stabil. Contoh kayak gue pengetesannya selalu di studio. Ya selalu di dalam rumah gue, yang which is gue bisa setting cahayanya tuh selalu stabil. Entah gue nyalain lampu rumah gue yang memang padat warnanya, bahkan gue bisa ngerekam pengetesan di studio gue yang warnanya cerah banget, lebih terang dibandingkan ruangan-ruangan pada normalnya lah ya di rumah-rumah di Indonesia ya kan. Ya namanya juga studio gitu. Dan gue belum melakukan pengetesan yang benar-benar dalam gitu. Nah setelah beberapa hari kemudian gue coba buat touring, gue coba buat jalan-jalan ya kan. Gue ke pantai, gue coba keluar kota, dan gue coba bawa handphone ini. Gue bisa ngasih recap beberapa kesimpulan terhadap kamera iPhone 16 ini. Sekali lagi ini adalah hasil dari apa yang gue rasain ya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat silahkan tulis di kolom komen. Yang pertama, ini adalah video normal di 1080 di 60 fps. Nah, yang bakal berasa upgrade di handphone ini adalah di pengaturan software basic ya. Biasanya kalau lo ngerekam dalam keadaan seperti ini, itu bagian batu-batu tuh bakal gelap cuy. Karena ada fokus ke matahari yang terlalu terang. Nah, di iPhone 16 ini itu diminimalisir. Jadi lebih enak itu dilihat. Dan kalau gua ngerekam pakai iPhone 13, 14, atau 12, batu-batuan ini nggak terlalu kelihatan, akan menjadi gelap karena adanya cahaya dari matahari yang ada di ujung laut tuh. Nah, ini sekarang gua bahas sedikit mode zoom 2 kalinya. Mode zoom 2 kalinya juga ini sama. Pengaturannya juga lu bisa lihat tuh air-air yang gerak-gerak tuh itu tetap terlihat secara detail meskipun ada gangguan dari cahaya matahari. Ini zoom berikutnya, zoom 3 kali ya. Ini menurut gua ini benar-benar normal dan enak dilihat. Biasanya kalau iPhone 11 ya kan, iPhone 12 lu zoom itu udah pasti gak enak banget tuh zoom sampai ke 3 kali. Ini zoom paling klimaksnya. Gue bisa kasih kesimpulan di sini kalah sama Android pada umumnya. Cuman bisa ada sisi menangnya. Apple itu memaksimalkan zoom yang nggak selebay Android pada umumnya. Yang pertama karena mereka nggak ada optical zoomnya ya kan. Tapi kalau kalian bisa lihat di sini, ini zoom yang paling maksimal yang bisa dikasih yang terbaik sama si kamera iPhone 16 ini. Makanya nggak dimentok-mentokin banget sampai sekian-sekian digital zoom. Nggak sampai selebay itu. Cuman memaksimalkan potensi yang ada di kamera ini. Impact-nya apa? Memang zoomnya nggak seklimaks, nggak segoks yang ada di Android. Tapi hasilnya itu hasil yang paling sempurna yang bisa dihasilkan sama kamera handphone ini. Dan lo bisa lihat, gua ngerekam nggak goyang-goyang nggak jelas dan nggak pecah-pecah nggak jelas gitu lah. Nah sekarang buat slow-mo-nya. Slow-mo-nya ini gue bisa bilang one of the best slow-mo yang bisa gue rasain di semua iPhone yang udah gue coba ya. Gue belum nyoba di Android lain, cuman coba kalian bisa kasih kesimpulan lah di video ini. Cuman kalau gue bisa bandingin sama iPhone gen-gen sebelumnya yang lebih tua dibandingkan iPhone 16 ini, perbedaan yang paling signifikan tetap di pencahayaannya. Biasanya di slow-mo itu kayak ada flicker-flicker sedikit ya, apalagi ketika di zoom. Ini di zoom juga enak, woles aja gitu, enak aja gitu dilihat. Dan kalau gue pause ya videonya, ini gue coba freeze videonya, lo bisa lihat ya. Biasanya kalau di slow-mo itu apalagi ada backlight gelap gitu, itu kayak ada bayang-bayang gitu ketika di pause. Ini nggak ada, sangat minim sekali. Dan kalau mau melihat efek bayang-bayang dari slow-mo-nya, kalian harus ke zoom yang paling mentok, paling ngezoom ya lah. Tapi itu nggak terlalu butuh ya kan, buat apa gitu. Dan untuk kalian dalam keadaan video normal dilihat, di zoom sekali aja udah enak banget dilihat ya kan. Nah itu beberapa potensi kelebihan yang ada di handphone ini ketimbang iPhone sebelumnya. Gue rasa upgrade-nya lumayan gede ya. Kalau
perpindahan kameranya sampai beda dari nyilang jadi turun model kayak iPhone 16 ini, tandanya sensornya terlalu besar ya, jadi ada perubahan model. Ya sensor besar tandanya ada perubahan atau perbedaan ketika kita pakai juga. Entah itu upgrade dari sisi sistem software-nya, entah itu upgrade tanpa software tambahan yang di-adjust sama si pihak Apple-nya, tapi yang penting sensornya makin besar, jadinya hasilnya pun jadi maksimal. Sekarang gue pengen ngetes untuk video berikutnya yang gue rasa ini belum pernah dan gue rasa nggak terlalu gue highlight ya dalam setiap pengetesan, yaitu video cinematic mode-nya. Nah, ini beda banget, beda banget. Terakhir kali gue ngetes tuh di iPhone 15 Pro gue. Perbedaan yang gue rasain adalah, gue ngerasain ini lebih halus cuy. Lebih halus untuk cinematic mode-nya. Dan kesimpulan gue terhadap iPhone 16 ini, kalau kalian upgrade karena kamera, cincai lah, cincai banget. Karena kamera ya. Cuman bukan berarti nggak ada kekurangan. Gue kayak kurang etis aja gitu, ngasih tahu kekurangan dari handphone ini. Tapi kelebihan-kelebihannya belum gue sebutin. Jadi lebih etisnya gue kasih tahu dulu lah kelebihan-kelebihannya. Jadi beberapa video ke depan mungkin kalian masih bisa ngeliat muncung gue ini ngebacotin kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone 16 ini. Nah setelah kelebihan-kelebihannya selesai, gue bakal bongkar semua, gue bakal umbar semua, semuanya gue umbar lah kejelekan-kejelekan yang ada di kamera iPhone 16 ini. Udah gue catat. Selalu kalian. Dan di saat itu semua udah selesai konten gue, nanti gue bakal kasih tahu semua kekurangannya. Kita kasih tahu kelebihan-kelebihannya dulu lah. Nah, handphone ini tuh kalau lu ada yang lagi pakai iPhone 12, 13, dan lu upgrade ke 16, lu tuh nggak hanya upgrade dari kamera, lu tuh upgrade dari sisi displaynya. Bang, upgrade-nya dari mana? Gue kasih tahu dulu speknya ya. Kalau dari fisik lu udah pada tau lah, Dynamic Island-nya ada di iPhone 16, di iPhone 12, 13 nggak ada. Nah, kalau dari sisi spek ya, lu tuh upgrade di nits-nya. Kecerahan layar ya, ini hampir 1000 nits perbedaannya ya. Kayaknya menurut gue ini cukup signifikan. Jadi kecerahan layarnya itu jauh lebih cerah dibandingkan iPhone 12 atau 13 yang lagi kalian pakai. Jadi gue bisa kasih gambaran ke kalian ya. Kalau kalian ada gangguan masalah kayak penggunaan handphone, misalnya kalian pakai iPhone saat ini, kayak gue main game di suatu tempat tertentu kayak kurang kelihatan gitu, mata gue kayak agak kicer gitu, kayak kurang jelas gitu, karena mungkin di ruangan yang terlalu terang, mungkin lu entah lagi main di sekolah atau lu lagi main di tempat kerja ya kan. Nah, kalau lu lagi pakai iPhone 12, 13 ya, kendala-kendala kayak gitu solusinya lu bisa upgrade ke iPhone 16 karena kecerahan layarnya lebih cerah. Hubungannya apa bang sama kamera? Ini kan lu lagi ngebahas kamera. Hubungannya otomatis ketika cahaya lebih cerah, lu tuh bisa leluasa ngerekam lebih sempurna. Lu bayangin, ketika lu ngerekam di luar ruangan, cahaya layarnya tuh nggak bisa menyesuaikan dengan cahaya yang ada di sekitar yang saat lu ngerekam lah. Itu pasti atau objek yang lu rekam, detailnya kurang dapat karena lu kurang fokus, karena yang lu lihat tuh kurang maksimal ya kan. Itu hubungannya ke kamera ya, itu jadi bantuan support yang bikin hasil perekaman lu atau foto lu jauh lebih sempurna. Terus masalah Dynamic Island ini untuk pemakaian ke kamera nggak terlalu gimana-gimana, tapi yang jelas ya ekosistem Apple minimal Dynamic Island kalau lu ada kepikiran beli handphone untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Karena develop apps pasti lebih fokus ke Dynamic Island ketimbang Pony, apalagi home button. Nah, gue gak nyaranin kalian upgrade ya dari iPhone 15 ke 16 karena tanggung banget. Layarnya sama aja gitu. Yang bisa lu lihat sini perbedaannya cuma screen to body ratio, itu pun beda 0,8% gitu perbedaannya. Jadi kesimpulan gue buat kalian yang lagi pakai iPhone 11, 12, 13, nah kalau mau upgrade ke 16 itu worth it sekali. Gak hanya kelebihan kamera yang kalian dapat, melainkan displaynya beda, performanya beda. Tapi kalau kalian lagi punya iPhone 15 saat ini, mendingan tahan. Apalagi ini masuk ke Indonesia telat. Tunggu beberapa bulan lagi, lu langsung sikat aja 17 aja deh dibandingkan 16. Karena baru berasa banget upgrade ya. Lu bayangin, capek-capek mindahin data, capek-capek nambahin duit ya kan. Belum lagi lu jual handphone lu butuh waktu lagi ya kan, kayak ribet aja gitu, transaksi lagi bla bla bla, repot lah intinya. Tapi yang lu dapat upgrade-nya minor parah ya kan. Tapi kalau lu duitnya nggak berseri, lu bisa beli iPhone terbaru tanpa jual iPhone lu yang lama, dan lu nggak ada keterberatan masalah pindah data dan lain-lain, ya sokin aja lah. Tapi buat kalian di luar sana, coba berpikir ulang,
effort yang kalian keluarkan dari iPhone 15, kalian harus jual lagi, nambahin duit lagi, pindahin data lagi, repotnya lagi, makan waktu lagi. Misalnya kalau kalian beli di mall, harus ke mall lagi, macet-macetan dan lain-lain. Itu hal-hal sepele yang menurut gue buang-buang waktu dengan apa yang didapat nggak terlalu signifikan. Dan inilah kesimpulan gue episode ketiga di kamera iPhone 16.